Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang basis data lanjut, teori, dengan dosen pembimbing Rangga Asmara, Eskom OJA. Di sini terdapat beberapa nama kelompok saya. Nah, pada teori 15, saya akan menjelaskan tentang data mining dan terdapat beberapa pokok bahasan, yaitu model data mining, tahapan dalam data mining, fungsionalitas dalam data mining, serta teknik-teknik data mining. Tujuannya, setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami pemodelan data mining, memahami setiap tahapan dalam data mining, memahami fungsionalitas dalam data mining, serta memahami beberapa teknik yang digunakan dalam data mining. Pendahuluan. Pada dasarnya, data mining berhubungan dengan analisa data dan penggunaan teknik-teknik perangkat lunak untuk mencari pola dan keteraturan dalam himpunan data yang sifatnya tersembunyi. Data mining diartikan sebagai suatu proses ekstraksi informasi berguna dan potensial dari sekumpulan data yang terdapat secara implisit dalam suatu basis data. Dengan diperolehnya informasi-informasi yang berguna dari data yang ada, hubungan antara item dalam transaksi maupun informasi yang potensial selanjutnya dapat diekstrak dan dianalisa serta diteliti lebih lanjut dari berbagai sudut pandang. Informasi yang ditemukan ini selanjutnya diaplikasikan untuk aplikasi manajemen, melakukan query processing, pengambilan keputusan, dan lain sebagainya. Model data mining. Dalam perkembangan teknologi data mining, terdapat model atau mode yang digunakan untuk melakukan proses penggalian informasi terhadap data-data yang ada. Menurut IBM, model data mining dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu verification model dan discovery model. Verification model. Model ini menggunakan perkiraan atau hipotesis dari pengguna dan melakukan tes terhadap perkiraan yang diambil sebelumnya dengan menggunakan data-data yang ada. Penekanan terhadap model ini adalah terletak pada user yang bertanggung jawab terhadap penyusunan perkiraan atau hipotesis dan permasalahan pada data untuk meniadakan atau menegaskan hasil perkiraan atau hipotesis yang diambil. Discovery model. Model ini berbeda dengan verification model, di mana pada model ini sistem secara langsung menemukan informasi-informasi penting yang tersembunyi dalam suatu data yang besar. Data-data yang ada kemudian dipilah-pilah untuk menemukan suatu pola, tren yang ada, dan keadaan umum pada saat itu tanpa adanya campur tangan dan tuntutan dari pengguna. Hasil temuan ini menyatakan fakta-fakta yang ada dalam data-data yang ditemukan dalam waktu sesingkat mungkin. Sebagai contoh, misalkan sebuah bank ingin menemukan kelompok pelanggan yang dapat dijadikan target suatu produk yang akan dikeluarkan. Kebutuhan dan tantangan dalam data mining. Hal-hal yang harus diperhatikan pada data mining adalah sebagai berikut, yaitu penanganan berbagai tipe data, efisiensi dari algoritma data mining, kegunaan, kepastian, dan keakuratan hasil, ekspresi terhadap berbagai jenis hasil, memperoleh informasi dari sumber-sumber data yang berbeda, serta proteksi dan keamanan data. Terdapat tahapan dalam data mining, yaitu pada tahap interpretasi dan evaluasi. Pada tahap akhir, yang pertama data akan diseleksi, lalu praproses, lalu melakukan transformasi data, dan akan membentuk data mining yang kemudian diinterpretasi dan evaluasi. Tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses data mining antara lain basis data relasional, ekstraksi data, transformasi data, pembersihan data, bentuk standar, reduksi data feeder, dan menjalankan algoritma. Fungsionalitas dalam data mining. Kebutuhan akan data mining semakin dirasakan dalam berbagai bidang. Data mining bersifat dependen terhadap aplikasi terkait.
Ini berarti untuk aplikasi basis data yang berbeda, maka teknik data mining yang digunakan mungkin juga akan berbeda. Hal ini dikarenakan terdapat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode pencarian informasi, sehingga kita harus menyesuaikan antara keperluan dan kebutuhan akan informasi dengan penerapan teknik pencarian yang akan digunakan. A mining association rule. Tugas utamanya adalah untuk menemukan suatu himpunan hubungan antar item dalam bentuk A1A menjadi B1A, di mana A dan B adalah himpunan atribut nilai dari sekumpulan data yang relevan dalam suatu basis data. Sebagai contoh, dari suatu himpunan data transaksi, seseorang mungkin menemukan suatu hubungan berikut, yaitu jika seorang pelanggan membeli selai, ia biasanya juga membeli roti dalam satu transaksi yang sama. B. Generalisasi, pencatatan, dan karakterisasi data multilevel. Salah satu aplikasi data mining dan analisa data yang paling sering digunakan dalam hubungannya dengan basis data sistem produksi adalah generalisasi dan pencatatan data, yang juga dikenal dengan beberapa nama lain, seperti Online Analytical Processing atau OLAP, basis data multidimensi, data cubes, abstraksi data, dan lain sebagainya. Generalisasi dan pencatatan data ini menampilkan karakteristik umum terhadap sekumpulan data yang dispesifikasikan oleh pemakai dalam basis data. C. Klasifikasi data. Aplikasi lain yang penting dari data mining adalah kemampuannya untuk melakukan proses klasifikasi pada suatu data dalam jumlah besar. Hal ini sering disebut mining classification rules. Klasifikasi data adalah suatu proses yang menemukan properti-properti yang sama pada sebuah himpunan objek dalam sebuah basis data, dan mengklasifikasikannya ke dalam kelas-kelas yang berbeda menurut model klasifikasi yang ditetapkan. D. Analisa cluster. Pada dasarnya, clustering terhadap data adalah suatu proses untuk mengelompokkan sekumpulan data tanpa suatu atribut kelas yang telah didefinisikan sebelumnya, berdasarkan pada prinsip konseptual clustering, yaitu memaksimalkan dan juga meminimalkan kemiripan interkelas. Proses untuk mengelompokkan secara fisik atau abstrak objek-objek ke dalam bentuk kelas-kelas atau objek-objek yang serupa disebut dengan clustering atau unsupervised classification. Melakukan analisa dengan clustering akan sangat membantu untuk membentuk partisi-partisi yang berguna terhadap sejumlah besar himpunan objek dengan didasarkan pada prinsip divide and conquer, yang mendekomposisikan suatu sistem skala besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil untuk menyederhanakan proses desain dan implementasi. E. Pencarian pola sekuensial. Fungsi pola sekuensial menganalisa sekumpulan record pada suatu periode waktu. Misalnya untuk menganalisa tren, anggaplah kita memiliki suatu basis data yang ukurannya besar, yaitu basis data transaksi, di mana setiap transaksi terdiri dari nomor pelanggan, waktu transaksi, dan item-item yang ditransaksikan. Suatu pola dapat ditampilkan dalam contoh sebagai berikut. Pelanggan biasanya membeli gula langsung melakukan transaksi, membeli kopi. Dari semua transaksi membeli gula, ternyata hampir seluruhnya terdapat transaksi membeli kopi. Maka dari pola-pola yang ada ini dapat dijadikan masukan bahwa telah terjadi suatu kecenderungan atau tren dari pelanggan di mana setiap pelanggan melakukan transaksi membeli gula, maka akan diikuti oleh transaksi membeli kopi. Untuk itu, pihak manajemen dapat menempatkan letak item kopi dekat dengan item gula, sehingga memudahkan pelanggan untuk melakukan transaksi selanjutnya. Kemudian teknik-teknik data mining. Klasifikasi skema yang berbeda dapat digunakan untuk mengkategorikan metode dan sistem data mining dengan didasarkan pada jenis basis data yang akan dipelajari dan teknik apa yang akan digunakan. Di antaranya adalah jenis basis data yang akan dijadikan objek, jenis informasi yang hendak dicari, serta teknik yang hendak digunakan. A. Market Basket Analysis. Fungsi association rules
seringkali disebut dengan market basket analysis, yang digunakan untuk menemukan relasi atau korelasi di antara himpunan item-item. Market basket analysis adalah analisis dari kebiasaan membeli customer dengan mencari asosiasi dan korelasi antara item-item berbeda yang diletakkan customer dalam keranjang belanjaannya. Fungsi ini paling banyak digunakan untuk menganalisa data dalam rangka keperluan strategi pemasaran, desain katalog, dan proses pembuatan keputusan bisnis. Apa itu kaidah asosiasi? Kaidah asosiasi penambangan pertama kali diusulkan oleh Agrawal, Imelinsky, dan Swamy. Diberikan suatu database transaksi, dan setiap transaksi adalah suatu himpunan item-item. Cari seluruh kaidah asosiasi yang memenuhi kendala minimum support dan minimum confidence yang diberikan user. Contoh, 30% dari transaksi yang memuat bir juga memuat pokok 5% dari transaksi memuat item-item berikut, yaitu 30% confidence dari kaidah ini dan 5% support dari kaidah ini. Kita berminat untuk mencari seluruh kaidah ketimbang memeriksa apakah suatu kaidah berlaku. B. Algoritma a priori. Algoritma a priori yang bertujuan untuk menemukan frequent item sets dijalankan pada sekumpulan data. Pada iterasi ke K akan ditemukan semua item sets yang memiliki K-items. Disebut dengan K-item sets. Inti dari algoritma a priori: yang pertama, gunakan frequent K-1 item sets untuk membangun kandidat frequent K-item sets, serta gunakan scan database dan pencocokan pola untuk mengumpulkan hitungan pada kandidat item sets. Perbaikan kinerja a priori. 1. Hitungan item set berbasis hash. Suatu K-item sets yang hitungan ember hash terkaitnya di bawah ambang tidak bisa frekuen. 2. Reduksi transaksi. Suatu transaksi yang tidak memuat frekuen K-item set apapun adalah sia-sia dalam scan berikutnya. 3. Partisi. Item set apapun yang potensial frekuen dalam DB haruslah frekuen dalam paling tidak 1 hari dari partisi dari DB. 4. Sampling. Penambangan atas suatu subset dari data yang diberikan, menurunkan ambang support suatu metode untuk menentukan kelengkapan. Kemudian terdapat contoh dari suatu algoritma a priori. Untuk latihan soal nomor 1, apa perbedaan antara klasifikasi dan clustering? Klasifikasi data adalah suatu proses yang menemukan properti-properti yang sama pada sebuah himpunan objek di dalam sebuah basis data dan mengklasifikasikan ke dalam kelas-kelas yang berbeda menurut model klasifikasi yang ditetapkan. Sedangkan clustering terhadap data adalah suatu proses untuk mengelompokkan sekumpulan data tanpa suatu atribut kelas yang telah didefinisikan sebelumnya berdasarkan pada prinsip konseptual clustering, yaitu memaksimalkan dan juga meminimalkan kemiripan intrakelas. Nomor 2, apa peranan visualisasi informasi dalam data mining? Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang macam-macam informasi yang dapat ditemukan dalam sekumpulan data. 3. Definisikan support dan confidence untuk aturan asosiasi. Untuk support, menunjukkan frekuensi dari kaidah di dalam transaksi, sedangkan confidence menunjukkan presentasi dari transaksi yang memuat A dan juga memuat B. 4. Jelaskan mengapa aturan asosiasi tidak dapat digunakan secara langsung untuk prediksi tanpa analisis yang lebih lanjut atau domain pengetahuan. Karena aturan asosiasi mengcapture item atau kejadian dalam data berukuran besar yang berisi data transaksi. Sekian dan terima kasih.